Inilah guys momen yang paling sedih, ketinggalkan kawan macam saudara sendiri balik kampung. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan saya Arini Cecep. Hari ini kawan saya Yainal Story besok nak balik kampung guys. Ini balik kampung bukannya cuti, tapi balik kampung terus guys. Pasal apa, dia sudah lama dekat sini. Ini kawan saya sudah saya anggap saudara macam keluarga sendiri guys. Pasal kita di sini itu susah senang biasanya sama kawan guys. Itulah dia balik, saya merasa kehilangan guys. Jadi saya nak tanya ini, nanti balik itu masih ingat sama kita apa tak guys, gitu ya. Macam mana Mas, ini saya nak tanya kan, balik kampung itu Mas itu nak balik terus apa masih nak masuk lagi? Kalau masalah balik terus atau tak itu saya tak janji ya kalau masuk Malaysia lagi atau tak. Tapi kalau masalah dokumen memang sudah saya sudah saya matikan atau bisa dikatakan sudah resign lah dari sudah resign dari Toke, itu sudah kasih cok mati lagi kan. Sebab gini geng, kalau tak dikasih mati nanti kalau bila kita mati tak boleh. Oh begitu ya. Itu ya, saya cuman minta lah nanti kalau sudah sampai kampung jangan lupa sama kita yang masih dekat sini. Kita pun nak balik. Tapi kan siapa tahu, pasal kita bukannya dekat guys, kita jauh walaupun sama-sama Jawa, dia Jawa Timur, saya Jawa Tengah. Jadi itulah guys, kita itu kalau boleh kawan itu jangan sampai cuma di sini. Kalau boleh itu di kampung nanti boleh berjumpa lagi guys gitu. Itulah saya minta itu. Jadi saya sama Yainal Story ini sudah lama kenal, jadi macam sudah saya anggap saudara sendiri lah ibaratnya gitu. Pasal kalau dari perantauan itu kan kawan jadi saudara kan, betul kan? Nah, itu persiapan balik itu sudah bawa apa aja Pak? Cuma ini aja saya. Ya. Saya bawaan cuma ini karena yang 2 bulan lepas saya sudah mengirimkan paket yang kotak besar itu. Ya. Nah, jadi saya sengaja ini tak banyak lah. Cuma segini aja. Yang lainnya saya pasal, yang lainnya sudah saya kirim ke kampung. Ini macam ada Milo juga ya? Pasti, kalau orang merantau itu pasti ada Milo. Itu kenapa biasanya kalau di Indonesia itu tak ada? Pasal banyak. Saya pun sudah lama tak balik kan, jadi tak tahu macam mana. Kenapa kok boleh bawa Milo dari sini tuh? Di Indonesia pun banyak Milo. Tapi yang pertama dari segi harga. Harga sana lebih mahal. Yang kedua rasa lain ya? Beda. Sebenarnya semuanya tergantung selera ya. Kalau di Indonesia itu lebih terasa susunya. Tapi gitu. Kalau di Malaysia sini lebih terasa coklat, lebih pekat kalau dimakan di sini. Jadi karena saya kebiasaan minum Milo di sini, jadi ya mesti saya bawalah, dan saya pun juga teringat juga kepada keluarga, sanak saudara, tetangga, jadi saya bagi-bagikan juga. Ini bukan saya mau jual, bukan. Iyalah, kalau di sini mana boleh jual kan gitu. Itulah kadang kalau saya nak balik itu pun orang-orang yang di kampung itu sudah jangan lupa Milonya. Itulah saya tanya betul-betul itu apa rasanya, apa harganya, itu macam mana? Semua itu pengaruh. Semua pengaruh. Memang kalau kita kira ya, ini misalnya ini harga RM9.30 sen. Iya. Jadi kalau di Rimbangan sekitar 30.000. Kalau di Indonesia memang mahal ini harganya, tapi kalau kita sesuaikan dengan penghasilan yang ada di sini, ini murah sangat. Macam siling aja, receh aja lah. Ya, gitu, kalau di sini ya, tapi kalau ini dirupiahkan memang mahal, sama sebetulnya. Ya kita balik dekat bicara yang tadi lagi ya. Nanti kalau sudah balik itu kan kalau di sini kerjaan kan banyak. Nah, kalau dekat rumah itu kira-kira abang itu masih nak kerja apa itu? Masalah pekerjaan saya tak boleh janji kerja apa, cuman saya pun yakin saja saya bukan orang malas. Semua yang saya lakukan janji itu baik dan benar, insya Allah saya lakukan. Itulah yang itu pasal apa kan, kalau di sini kan kita sudah terbiasa pegang duit hari-hari. Kalau kita janji boleh pergi ada duit. Kalau di Indonesia itu kan kita belum tahu, pasal abang sendiri kan sudah lama di sini kan, jadi caranya kerja itu kan pasti dari nol lagi kan. Nah itulah yang saya tanyakan itu, nanti di kampung itu nak usaha nak jadi petani gitu, biasanya gitu apa dekat kampung itu? Kalau di kampung saya itu rata-rata, kalau perniagaan itu di mana-mana pasti ada kan. Cuman rata-rata di kampung saya itu
petani sayuran. Petani sayur. Itu yang menurut orang-orang sekeliling saya itu yang menjanjikan itu. Oh, gitu. Sebab petani sayur itu, tapi modal pun juga bukan sedikit, modal pun banyak. Maka dari itu saya masuk ke Malaysia mencari modal. Iya. Ya sekarang ya. Saya tak merendahkan kalau di Indonesia itu uangnya kecil, di Indonesia itu tak boleh cari makan. Saya tak cakap macam itu. Di mana-mana pun semua itu tergantung orangnya. Ya betul. Kalau orangnya rajin, apapun pekerjaannya, insya Allah pasti akan mendapatkan lebih juga. Yang penting kita baik, tak mencuri, tak berbuah, tak melanggar syariah Islam. Insya Allah pun kita juga bisa berkah lah hasil yang kita dapat. Jadi banyak ya, bukan banyak, ada 1-2 orang yang masuk ke sini, di sini tuh merasa senang, lalu merendahkan atau bisa dikatakan menjilat negaranya sendiri. Itu sebenarnya tak baik. Kita harus saling menghargai, karena kita bekerja di Malaysia sini, ya hargailah selama kita masih di sini. Tapi jangan lupa dengan negara kita sendiri. Pasal itu kita pun kelahiran dekat Indonesia, jangan membanding-bandingkan, jangan. Jadi kita rajin di mana saja, walaupun tak dikira di Indonesia, di Malaysia, kalau kita rajin, insya Allah tetap dapat duit kan, dapat rezeki. Dimanapun sama juga. Jadi kita ada kemauan kerja lah ya. Kalau ngomongin masalah hasil, memang sini cuma beda mata uang aja. Nah kalau masalah itu perbedaan mata uang saja. Lagipun kalau sini ya, saya bukan itu kan, kalau sini itu kerjaan memang masih banyak. Nah kalau di Indonesia kita kan lama dekat Malaysia di sini kan, jadi kita nak cari kerja lagi. Nah dari kosong lah itu. Sebetulnya di Indonesia pun kerjaan juga sudah banyak, cuman belum merata. Itu. Sebagian ya oleh yang kerjaan banyak itu banyak. Kalau yang tak ada itu cuma cukup untuk makan gitu. Jadi nggak bisa beda dengan sini ya. Bukan saya memuji Malaysia, bukan. Kalau di Malaysia itu di mana-mana tempat, setahu saya ya, itu banyak. Kita nilai dari segi UMR saja atau basic. Di sini itu semuanya rata. Kalau di Indonesia itu Jakarta lain, Jawa UMR-nya sudah lain. Jawa itu kan luas. Ada Jawa Timur, Jawa Barat. Itu pun per kabupaten ada UMR-nya sendiri atau basicnya sendiri. Itu pun sudah berbeda-beda. Menyesuaikan pengeluaran dan penghasilan di daerah situ. Gitu. Itulah kalau nanti kalau sudah balik, saya mintalah jangan sampai kita jelek-jelekan sana sini, jangan sampai. Nah, itu pasal kita kelahiran dekat Indonesia. Nah, kita cari rezeki, nak cari lebih di Malaysia. Itulah kalau boleh itu di mana-mana lah, tak kira di Malaysia kita jangan menjelek-jelekkan negara-negara lain kan. Untuk kita pasal kita mencari rezeki saja kan. Ini abang ini balik besok jam berapa besok agaknya? Sebenarnya baliknya lusa, tapi besok saya sudah berangkat. Pasal saya selama di Malaysia sini belum pernah jalan-jalan ke Twin Tower dan lain-lain. Jadi saya ingin menikmati dulu. Iyalah kalau di sini kan ini ibaratkan bukannya yang terakhir kan, tapi ini masanya nak buat jalan-jalan begitu kan. Biasanya kan kita kalau di sini cuman kerja saja, tak pernah pergi jalan sampai pergi sini kan. Pasal kita di sini cuman mencari rezeki kan. Dan itu pun saya jalan-jalan nanti kalau ada tempat yang elok bagus. Apabila suatu saat nanti saya sudah mempunyai rezeki dan rindu dengan Malaysia, kan saya boleh mengunjungi tempat yang saya sudah tahu itu. Ya mudah-mudahan nanti kalau dekat kampung jadi orang yang sukses. Saya doakan. Nanti kalau di Malaysia ini bukannya kerja tapi melancong. Nah, itulah saya doakan gitu. Jadi kita boleh buat pengalaman macam saya kan. Kawan saya sudah sukses dekat kampung. Nah, itu ilmunya apa kita boleh minta pendapat nanti. Boleh kan. Buat contoh. Iyalah, itu yang saya minta, itu yang saya maksud begitu guys. Tapi itulah guys, kita terus terang saya sama Yainal Story ini macam terasa kehilangan sangat. Pasal sudah lama kita berjumpa, macam kadang makan, tidur, gurau tiap hari. Di sinilah ini saya rumah sendiri guys, tapi saya mainnya kat sini, hari-hari kat sini. Itulah merasa kehilangan. Tapi nak buat macam mana? Pasal kita pun orang punya sudah tanggungan sendiri-sendiri. Kalau kawan nak balik, kita ya ikut dukung saja, mudah-mudahan selamat sampai tujuan itu saja. Kalau kita doakan saja, kita tak boleh cakap apa pasal dia kemauan sudah nak balik. Kita pun tak boleh itu, pasal kita pun bukan keluarga, cuman kawan
di sini, tapi sudah saya anggap macam keluarga sendiri. Ya mudah-mudahan nanti dekat kampung sama saya sama Yainal Story ini boleh berjumpa lagi, dan rapatnya jangan cuma di sini saja lah, saya minta kan. Amin. Nah, nanti dekat kampung pun boleh telepon-teleponan, walaupun jarang mungkin kita nak jumpa, tapi kan berapa bulan sekali kita boleh jumpa. Pasal saya perjalanan sama Yainal Story ini kurang-kurang pun 6 jam 7 jam rasa kurang lebih macam tuh. Itulah saya, kalau saya ada silap kata yang di sini sama Yainal Story, saya minta maaf. Sama-sama. Selama saya berkawan sama itu kan, kalau ada yang tak berkenan, saya minta maaf ya. Sama-sama. Itulah saya merasa kehilangan sangat, guys. Ya cukup sekian ya, guys. Ini kawan saya sudah nak balik besok. Jadi saya cuman sekarang tak tahu nak macam mana. Tapi saya pun nak balik juga, tapi belum masanya. Nanti kalau sudah ada masanya, saya baru bagi tahu ya. Nanti kalau jumpa dekat kampung. Oke, amin. Nah, cukup sekian ya, guys, informasi dari saya. Saya Arini Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.